Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu penyimpangan kaidah oktet. Nah, setiap unsur kan ingin mengalami kestabilan seperti gas mulia di mana elektron valensinya berjumlah 8. Nah, maksud dari oktet sendiri itu ketika suatu unsur elektronnya itu sudah memenuhi atau sudah berjumlah 8. Nah, tapi ada beberapa unsur yang ketika sudah bergabung dengan suatu senyawa itu elektronnya tidak 8, bisa kurang dari 8 atau lebih dari 8. Nah, penyebabnya kenapa? Nah, penyebabnya dari penyimpangan kaidah oktet itu yang pertama adalah senyawa dengan elektron valensi kurang dari 4. Bisa kita lihat contohnya BeCl2, Bf3, dan AlBr3. Nanti kita akan menggambarkan Lewis-nya. Yang kedua, senyawa dengan jumlah total elektron valensi ganjil. Contohnya NO dan NO2. Lalu yang terakhir ada senyawa yang terbentuk dari unsur periode 3. Nah, mengapa kok unsur pada periode 3? Karena pada unsur periode 3 ini orbital D itu sudah ada, sehingga elektron-elektronnya itu bisa menempati di orbital D. Nah, saatnya kita menggambar struktur Lewis. Nah, pertama yaitu Bf3. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan atom pusatnya. Di sini atom pusat itu yang paling sedikit elektron valensinya yaitu B. Lalu atom berikatannya itu F. Lalu kita tentukan elektron valensinya. Nah, B konfigurasi elektronnya itu He 2s2 2p1 atau bisa kita tulis 1s2 2s2 2p1 karena nomor atomnya kan 5. 2 tambah 2 tambah 1 kan 5. Lalu F bisa kita tulis 2He 2s2 2p5. Elektron valensinya ini 7. Nah, setelah menentukan elektron valensi, tentukan berapa banyak elektron yang dibutuhkan agar mencapai kestabilan pada atom perikatan. Nah, yang menjadi atom perikatan kan F. F itu kan elektron valensinya 7, sehingga dia itu kurang 1 biar bisa menjadi 8 kan. Berarti F itu membutuhkan 1 elektron agar dapat stabil. Nah, jumlahkan elektron valensi dengan elektron yang dibutuhkan. Nah, elektron valensinya atom pusat itu ditambahkan dengan elektron yang dibutuhkan. Elektron valensinya atom pusat kan B, yaitu 3. Lalu elektron yang dibutuhkan itu kan F. Elektron valensinya kan 1. Elektron yang dibutuhkannya kan 1. Namun di sini F kan jumlahnya ada 3, berarti 1 dikali 3. Totalnya 6. Setelah itu dibagi dengan 2. 6 ini adalah jumlah elektron pada atom B nantinya. Nah, sementara pembagian dengan 2 ini menandakan ada 3 pasangan elektron dalam senyawa Bf3. Setelah kita menentukan, kita gambar struktur Lewis-nya. Kita gambar pertama yaitu atom pusatnya dulu. Nah, karena di sini elektron valensinya 3, saya umpamakan silang ya. Lalu untuk F-nya elektron valensinya kan 7, dia berarti butuh 1 elektron biar bisa stabil. Nah, ini kan sudah berikatan. Bentar, saya akan ganti warnanya terlebih dahulu. Nah, pada F ini kan sudah oktet, dia jumlahnya sudah 8. Tapi pada B dia tidak oktet karena bisa kita lihat jumlah elektron pada B itu 6. Nih, yang saya birukan 6 kan. Nah, ini juga bisa ditulis seperti ini.
Nah, maksud tanda garis ini tuh adalah tanda pasangan elektron. Tuh. Nah, seperti ini gambarnya. Lalu untuk yang kedua itu NO2. Sama langkahnya. Pertama itu tentukan atom pusatnya terlebih dahulu, lalu atom yang berikatan. Nah, atom pusat itu atom yang memiliki elektron valensi yang paling sedikit. Elektron valensinya seperti ini. Oh maaf, ini salah, yang benar itu 8. Nah, seperti ini. N elektron valensinya 5 dan O itu elektron valensinya 6. Bisa dilihat dari konfigurasi elektronnya ya. Nah, setelah ditentukan, kita tentukan berapa banyak elektron yang dibutuhkan agar mencapai kestabilan pada atom berikatan. Atom yang berikatan kan O. O itu elektron valensinya 6. Dia butuh 2 elektron biar bisa stabil. Setelah itu jumlahkan elektron valensi pada atom pusat ini dengan elektron yang dibutuhkan pada atom ikatan. Kan elektron valensi pada atom pusat kan 5. Ini. Lalu elektron yang dibutuhkan kan 2 dengan jumlah on kan ada 2, berarti dikali 2 ada 9. Setelah itu bagi dengan 2. 9 bagi 2 itu 4. Jangan ditulis 4,5 tapi 4, sisa 1. Berarti di sini tandanya ada 4 pasangan elektron yang berikatan. Sementara satunya ini adalah elektron yang tidak berikatan. Lalu kita coba gambar. N atom pusatnya dulu. N. Karena O membutuhkan 2 elektron agar dapat mencapai kestabilan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa elektron pada O itu sudah stabil kan? Nih. Stabil. Sudah ada 8. Namun pada N jumlah elektronnya itu ada 9. Bentar, saya ganti warnanya. Nah, ini 9 kan, sama seperti yang ini. Dia mengalami penyimpangan kaidah oktet. Itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ClF3. Pertama tetap tentukan atom pusatnya. Kalau di sini kan mereka elektron valensinya kan sama-sama 7. Lihat. Nah, bagaimana cara menentukan atom pusatnya? Kita cari jumlahnya yang lebih sedikit. Cl kan jumlahnya lebih sedikit karena jumlahnya ini 1, sementara F itu 3. Sama, lalu tentukan berapa banyak elektron yang dibutuhkan agar dapat mencapai kestabilan pada atom yang berikatan. F itu kan butuh 1 elektron agar dapat stabil. Setelah itu jumlahkan seperti ini. Lalu bagi dengan 2. Berarti pada ClF3 itu sudah dapat 5 pasangan elektron. Coba kita gambar. Pertama kita gambar atom pusatnya dulu. Karena F butuh 1, kita kasih 1. Nah, 2-nya bisa kita taruh sini. Bebas. Nah, setelah kita gambar, kita coba cocokkan. Nah, F kan sudah memenuhi kaidah oktet. Ya, jumlahnya 8. Lihat. Yang warna hitam, garis warna hitam. Lalu yang Cl, bisa kita lihat bahwa jumlah elektron pada Cl ini ada 10. Lihat tanda silangnya itu ada berapa? Kan ada 7 karena dia tuh elektron valensinya kan 7 ditambahkan dia itu ketambahan 3 dari F, maka jumlahnya 10 seperti itu. Ini juga bisa ditulis seperti ini.
Nah, seperti ini tulisannya. Nah, sekian materi pada hari ini dan materi yang terakhir. Bila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.